Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang kepada para seluruh peserta webinar Hukum Perdagangan Internasional dengan tema Implementasi Perjanjian Perdagangan Internasional di Indonesia. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Muhammad Arif Tawakal selaku moderator dengan NPM 190347. Lalu, ada Bintang Muhammad Dafa sebagai narasumber 1 dengan NPM 190327, Robi Fajar Imani sebagai narasumber 2 dengan NPM 190336, Faldi Al-Hakim sebagai penanggap 1 dengan NPM 190339, dan Adam Rehan Nasution sebagai penanggap 2 dengan NPM 190346. Baik, sebelum masuk inti acara, mungkin kita dapat menyapa dulu para narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang, Saudara Bintang dan Saudara Robi. Halo, selamat siang moderator kita, Arif. Halo. Baik, selamat siang, Saudara Robi. Halo, selamat siang moderator dan para peserta. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita dapat langsung masuk ke sesi pemaparan materi oleh narasumber 1 terkait implementasi perjanjian perdagangan internasional di Indonesia. Silakan kepada Saudara Bintang Muhammad Dafa untuk mempresentasikan. Sebentar, saya akan share screen. Oke, baik. Mungkin bisa langsung saya mulai saja. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Bintang Muhammad Dafa, di sini sebagai narasumber pertama. Dan selamat siang juga pada para peserta, serta terima kasih kepada moderator atas waktunya yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan. Yang pertama adalah, apakah itu implementasi perjanjian perdagangan internasional di Indonesia? Mungkin boleh di next. Nah, teman-teman, terkait dengan tema tadi, yang harus kita ketahui dulu adalah perbedaan dari FTA dan PTA. Nah, FTA sendiri adalah Free Trade Agreement, adalah perjanjian di antara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas. Wilayah perdagangan bebas merupakan blok atau kelompok kerjasama ekonomi antar negara yang terletak pada kawasan tertentu. Wilayah perdagangan bebas ini merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang membuat setiap lini kehidupan semakin berkembang, termasuk perdagangan. FTA membuat perdagangan barang atau jasa antar negara dapat melewati perbatasan negara lain, tanpa hambatan tarif atau non-tarif. Nah, hambatan tarif berkaitan dengan pungutan yang dikenakan pada barang dari suatu negara, seperti bea masuk atau pajak dalam rangka impor, atau yang biasa kita sebut PDRI. Dan untuk PTA sendiri, Preferential Trade Agreement, dalam cakupan PTA terdapat pengurangan atau penghilangan beberapa pos tarif produk yang menjadi suatu kepentingan negara yang terlibat. Dalam perjanjian ini, ROO diberlakukan untuk memastikan status asal suatu produk yang diekspor ke negara mitra, yang saya sudah sebutkan tadi di FTA. Oke, boleh dilanjut? Nah, selain FTA dan PTA tadi, ada berbagai macam perjanjian lainnya. Di antaranya adalah 3, Trade in Goods Agreement. Cakupan dari perjanjian ini adalah pengurangan atau penghapusan semua pos tarif produk. Perjanjian ini juga memberlakukan beberapa manfaat regulasi WTO tambahan atau WTO plus. Nah, di 3 ini kita juga sering mendengar istilah TISA
yaitu Trade in Service Agreement, yang dimana sebenarnya ini adalah definisi yang sama dengan, mohon maaf, mungkin ada kesalahan. Oke, saya ulangi, terdapat juga istilah TISA, Trade in Service Agreement, yang dimana ini hampir sama dengan definisi dari 3 tadi. Nah, yang menjadi perbedaan adalah jika 3 itu untuk regulasi WTO tambahan, TISA ini berlaku untuk perdagangan jasa. Lalu ada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. CEPA memiliki cakupan yang lebih luas dari FTA tadi. Selain perdagangan barang dan jasa, serta investasi, di sini juga dicakup hal-hal yang lebih spesifik, seperti kerjasama UKM, indikasi geografis, kompetisi, sustainable development, government procurement, dan berbagai bidang lainnya. Nah, itu tadi beberapa istilah yang ada di perjanjian lainnya. Yang bisa kita sebut tadi, FTA, PTA, 3, dan CPA. Mungkin boleh dilanjut. Nah, untuk para peserta, teman-teman, di sini ada perjanjian yang sudah berjalan di Indonesia. Nah, perjanjian yang ada di Indonesia ini bisa kita sebut EIF, Entry into Force, artinya perjanjian perdagangan tersebut sudah disepakati, ditandatangani, dan mulai dijalankan. Lalu ada Conclude and Ratification, yang dimana perjanjian perdagangan tersebut sudah ditandatangani, namun masih dalam proses finalisasi atau penyelesaian dalam proses ratifikasinya. Nah, maksud ratifikasi di sini adalah proses adopsi perjanjian internasional ke dalam regulasi negara. Lalu yang ketiga ada ongoing, yang artinya perjanjian perdagangan tersebut masih dalam tahapan negosiasi atau perundingan antara pihak yang terlibat untuk kesepakatan atau revisi. Lalu yang terakhir ada future, yang dimana artinya adalah perjanjian perdagangan tersebut direncanakan untuk dibahas dan dinegosiasikan nanti ke depannya. Boleh dilanjut? Nah, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, perjanjian perdagangan dalam proses conclude and ratification. Nah, ada beberapa contoh yang bisa teman-teman lihat di layar kaca, ada 5, yaitu Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, atau IA-CEPA. Nah, pembentukan CEPA ini sudah dimulai sejak tahun 2005, setelah dilakukan perundingan sebanyak 12 putaran, yang terjadi terakhir pada 2018 bulan Juli. Indonesia dan Australia sepakat untuk menyelesaikan perundingan melalui penandatanganan IA-CEPA pada Agustus 2018. Nah, IA-CEPA ini mencakup perdagangan barang dan perdagangan jasa. Dengan adanya IA-CEPA, Indonesia bisa mendapatkan perluasan akses pasar ekspor ke Australia bagi produk pertanian, perikanan, industri, kehutanan, dan tenaga kerja. Lalu yang kedua ada Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement, atau IE-CEPA. Nah, EFTA, yang biasa kita sebut EFTA ini, adalah asosiasi yang beranggotakan negara Swiss, Norwegia, Liechtenstein, dan Islandia. Perundingan Indonesia-CEPA dimulai pada Juli 2010, dan sejak itu dilakukan perundingan sebanyak 9 putaran. Perundingan sempat terhenti pada 2014, namun akhirnya bisa dilakukan perundingan lagi pada 2016, dan akhirnya diselesaikan pada 2018. Nah, dengan adanya IE-CEPA ini, Indonesia bisa mendapatkan peningkatan akses ekspor barang ke negara EFTA. Produk ekspor unggulan Indonesia yang mendapatkan preferensi ini diantaranya adalah emas, alas kaki, kopi, mainan, tekstil, furniture, peralatan listrik, sepeda, dan ban. Nah, negara-negara EFTA tadi yang sudah saya sebutkan, itu berkomitmen untuk menghapus tarif barang yang diimpor dari Indonesia. Swiss berkomitmen atas penghapusan tarif yang mencakup 99,65% dari total impor Swiss dari Indonesia. Sementara itu, Norwegia berkomitmen atas penghapusan tarif yang mencakup 99,75% dari total impor Norwegia dan Indonesia. Lalu yang ketiga, Indonesia-Mozambik Preferential Trade Agreement, atau yang disingkat IMPTA. Mozambik adalah negara terletak di bagian tenggara benua Afrika dengan jumlah populasi sebesar 27 juta jiwa. Pelabuhan laut terbesar di Mozambik, Maputo Port, merupakan salah satu pelabuhan terbesar di benua Afrika bagian selatan. Pelabuhan ini menjadi transit barang-barang negara tetangga seperti Afrika Selatan, Zimbabwe, Botswana, dan Eswatini.
Pembentukan kerjasama ini dimulai pada Maret 2019, lalu perjanjian IMPTA berhasil disepakati dan ditandatangani pada Agustus 2019. Dalam perjanjian ini, Indonesia dan Mozambik masing-masing akan menurunkan tarif bea masuk sekitar 200 produk. Nah, diharapkannya dengan adanya IMPTA ini, eksportir Indonesia dapat memanfaatkan potensi pasar Afrika. Mozambik dapat menjadi penghubung ekspor ke kawasan Afrika bagian selatan. Lalu yang selanjutnya ada Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement, atau yang biasa kita sebut IKCPA. Indonesia dan Korea Selatan memulai perundingan ini sejak tahun 2012. Perundingan ini akhirnya selesai pada bulan November 2019 dan ditargetkan untuk ditandatangani pada April 2020. Nah, dengan adanya IKCPA ini, Indonesia diprediksi akan memperoleh peningkatan kesejahteraan sebesar 10,6 miliar USD dengan pertumbuhan PDB sebesar 4,37% infrastruktur industri serta bantuan jasa konsultasi untuk penyelenggaraan kegiatan usaha. Yang terakhir, ASEAN Hong Kong Free Trade Agreement atau yang biasa kita sebut AFTA. AFTA melaksanakan komitmen penghapusan atau penurunan tarif antara negara anggota ASEAN dan Hong Kong. Indonesia telah menandatangani persetujuan AFTA ini pada KTT ASEAN bulan November 2017 yang lalu. Saat ini, Indonesia sedang melakukan proses ratifikasinya. Dengan adanya AFTA ini, Indonesia bisa mengambil peluang untuk meningkatkan ekspor ke Hong Kong serta memanfaatkan kerjasama dalam teknik dan ekonomi serta peningkatan kapasitas UMKM. Selanjutnya. Nah, setelah kita membahas perjanjian perdagangan dalam proses conclude dan ratification, yang selanjutnya adalah perjanjian perdagangan dalam proses perundingan atau ongoing. Saya ambil dua contoh di sini. Yang pertama adalah Regional Comprehensive Economic Partnership atau yang biasa disingkat RCEP. RCEP ini diinisiasi oleh Indonesia pada saat menjadi ketua ASEAN pada tahun 2011. Untuk mengkonsolidasikan sehingga mengurangi tumpah tindih di antara banyaknya perjanjian perdagangan bebas FTA. Saat ini, selain itu, RCEP dibentuk dengan tujuan membentuk persetujuan yang modern, comprehensive, high quality, and mutually beneficial economic partnership antara negara anggota ASEAN dan negara mitra ASEAN. Nah, teman-teman, terdapat total 16 negara yang terlibat dalam RCEP ini, yang terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan 6 anggota mitra ASEAN FTA. Yang termasuk di dalamnya ada Cina, Korea, Jepang, India, Australia, dan Selandia Baru. Nah, pada tahun 2020 bulan Februari, ketika perundingan RCEP ini berhasil disepakati dan dijalankan, maka ini akan menjadi blok perdagangan terbesar di dunia, mengingat fakta 16 negara peserta RCEP mencapai hampir setengah dari populasi dunia, berkontribusi sekitar 30% PDB dunia, serta menciptakan sekitar 29% total perdagangan dunia dan 26% FDI, Foreign Direct Investment. Lalu yang terakhir, Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, atau yang biasa kita kenal dengan IUCPA. Uni Eropa merupakan asosiasi negara-negara Eropa yang beranggotakan 27 negara, sehingga merupakan pasar yang besar. Kondisi perekonomian yang maju bagi negara-negara anggotanya seperti Jerman, Belanda, Prancis membuat Uni Eropa menjadi pasar paling potensial bagi ekspor Indonesia. Dan pada tahun 2016, Uni Eropa merupakan negara tujuan ekspor non-migas terbesar ketiga bagi Indonesia. Perundingan IUCPA ini dimulai pada tahun 2016 dan dilakukan kick-off meeting pada September 2016 di Brussels, Belgia. Perjanjian IUCPA ini nantinya akan memiliki cakupan yang sangat luas, seperti pada perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, serta kerjasama di berbagai bidang, termasuk UKM. Sampai saat ini, perundingan sudah dilakukan sebanyak 9 kali, dan terakhir terjadi pada Desember 2019. Nah, ketika IUCPA ini nanti disepakati dan dijalankan, maka Indonesia akan meningkatkan akses pasar ke negara-negara Uni Eropa, khususnya untuk produk pertanian, perikanan, industri, kehutanan, dan tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang ongoing tadi, ini adalah perjanjian perdagangan ke depannya,
atau yang biasa kita sebut future. Nah, di salah satu future yang bisa teman-teman lihat, ada 5 contoh yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah Gulf Cooperation Council, atau GCC, terdiri dari Bahrain, Kuwait, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan UAE. Nah, selanjutnya ada Southern African Customs Union, atau SACU, terdiri dari Botswana, Lesotho, Nambia, Afrika Selatan, dan Eswatini. Lalu yang ketiga, East African Community, atau EAC, terdiri dari Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan Selatan, Tanzania, dan Uganda. Lalu yang keempat, Economic Community of West African States, atau yang biasa kita singkat ECOWAS. Terdiri dari 15 negara Afrika Barat seperti Pantai Gading, Gambia, dan Ghana. Eurasia, terdiri dari 13 negara di wilayah Eropa Timur seperti Ukraina, Afghanistan, dan Armenia. Salah satu perjanjian perdagangan penting yang menjadi rencana perundingan ke depannya adalah ASEAN-EU FTA. Perundingan ini disepakati untuk dibahas sejak Maret 2017. Pembahasan ASEAN-EU FTA ke depan akan mencakup area-area yang selama ini sudah ada dalam kerjasama ASEAN dan mitra FTA-nya. Selain itu, juga akan dibahas 4 usulan baru dari WA, yaitu energi dan bahan baku, transparansi peraturan, pengadaan barang atau jasa, pemerintah, perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, setelah kita belajar tentang ini tadi, saya akan mencoba untuk merecap dari awal. Mungkin yang pertama tadi yang sudah kita pelajari adalah perjanjian perdagangan dalam proses conclude and ratification. Nah, perjanjian perdagangan ini itu masih dalam tahap ratifikasi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua adalah perjanjian perdagangan dalam proses perundingan atau ongoing. Nah, perjanjian perdagangan ini ibaratnya adalah sekarang masih terjadi dan belum diselesaikan untuk perjanjiannya. Dan yang ketiga adalah perjanjian perdagangan ke depannya atau future. Nah, future ini adalah masih tahap rencana dan ke depannya akan segera terlaksana. Mungkin boleh dilanjut. Nah, teman-teman, mungkin terima kasih sudah datang. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Saudara Bintang Muhammad Dafa atas pemaparan materinya terkait implementasi perjanjian perdagangan internasional. Sangat komprehensif sekali dan kita semua akhirnya dapat memahami terkait pengertian dan perbedaan antara FTA dan PTA, memahami terkait Trade in Goods Agreement dan CEPA, serta macam-macam perjanjian perdagangan internasional yang sedang dalam proses conclude dan ratification, maupun perdagangan internasional dalam proses perundingan dan perjanjian perdagangan internasional ke depannya atau future. Mungkin kita selanjutnya dapat beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Robi Fajar Imani. Waktu dan tempat dipersilakan dan saya akan Baik, sebelumnya moderator bisa tolong share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi para peserta webinar ini. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Boleh sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Robi Fajar dan akan mempresentasikan mengenai implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia berdasarkan kehadiran Trade Facilitation Agreement. Boleh next slide. Oke, sebelum membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan mengenai Trade Facilitation Agreement itu, yang
atau dalam bahasa Indonesianya disebut Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. TFA ini merupakan bagian dari paket Bali yang disepakati oleh Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 di Bali pada bulan Desember 2013. Perjanjian tersebut berlaku efektif pada tanggal 22 Februari 2017 ketika 2/3 negara anggota WTO meratifikasi Protokol Perubahan Perjanjian Marrakesh. Indonesia meratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Secara garis besarnya, Perjanjian Fasilitasi Perdagangan mengatur mengenai transparansi informasi terkait ekspor, impor, dan transit, termasuk di dalamnya prosedur, bea masuk dan pajak yang dikenakan, biaya-biaya lainnya, pembatasan atau larangan dan penalti, prosedur pelepasan dan pembebasan barang, post clearance audit, penggunaan standar, penerapan single window, pemeriksaan sebelum pengiriman, dan ketentuan mengenai perlakuan khusus untuk negara berkembang dan kurang berkembang. Lalu, boleh di slide sebelumnya. Lalu kita langsung membahas implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia berdasarkan kehadiran Trade Facilitation Agreement. Terdapat 3 kategori penerapan eksplisit WTO. Yang pertama, ketentuan GATT menyangkut objek Trade Facilitation Agreement dan hubungan mereka dengan Trade Facilitation Agreement. Tiga ketentuan GATT menyangkut objek Trade Facilitation Agreement dan hubungan mereka dengan Trade Facilitation Agreement. Sangatlah penting. Seperti yang ditunjukkan di paragraf ketika pembukaan, Trade Facilitation Agreement ingin menjelaskan terkait aspek GATT pada artikel 5, 8, dan 10 untuk lebih memperlancar gerakan, rilis, dan pembersihan barang. Kalau artikel 10 pasal 3 poin A, tampaknya membutuhkan uniform administration of customs law and procedures between individual shippers and even with respect to the same person at different times and different places atau administrasi bea cukai yang seragam. Hukum dan prosedur antara pengirim individu dan bahkan yang berkaitan dengan orang yang sama pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Kemudian fokus pada penerapan hukum dan peraturan bea cukai sehari-hari. Ketentuan ini kemudian memberikan pemahaman yang berlaku bagi TFA. Secara umum, ditemukan artikel 10 GATT untuk diterapkan pada administrasi hukum, peraturan, keputusan daripada hukum, peraturan, keputusan dan peraturan itu sendiri untuk ditinjau berdasarkan ketentuan GATT lainnya. Ketentuan yang sama serta dapat berlaku untuk ketentuan TFA karena dikembangkan dari ketentuan GATT, tetapi sifat ketentuan TFA perlu diperhitungkan. Lalu yang kedua, ketentuan GATT mempengaruhi cakupan berbagai ketentuan TFA. Artikel 6.1 TFA berlaku untuk biaya dan selain pajak di dalam ruang lingkup pasal 3 GATT. Informasi tentang biaya juga diterbitkan di bawah pasal 1 TFA. Oleh karena itu, interpretasi pasal 3 GATT akan menentukan ruang lingkup TFA dalam artikel 6.1. Demikian pula pajak internal yang diberlakukan untuk impor berdasarkan pasal 3 GATT, termasuk pajak, pertambahan, nilai, dan cukai, tidak dikenakan pajak TFA. Ketentuan mempercepat pengiriman. Tindakan administratif dalam pasal 10 GATT juga digunakan dalam memahami keputusan administratif serta hak untuk mengajukan banding atau menentukan ketentuan TFA. Lalu yang ketiga, perjanjian WTO lainnya telah dirujuk secara eksplisit. Anggota tidak dihalangi untuk membedakan prosedur pembatasan dan persyaratan dokumentasi dengan cara yang sesuai dengan perjanjian. Dalam praktiknya, tindakan fasilitasi perdagangan bisa diterapkan di perbatasan. Boleh selanjutnya? Selanjutnya, perlu diperhatikan tujuan dan manfaat TFA khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia.
terdapat 8 poin, antara lain meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa melalui penyederhanaan prosedur ekspor dan impor. Yang kedua, efisiensi waktu dan biaya perdagangan. Ketiga, meningkatkan pendapatan negara dan investasi. Keempat, meningkatkan akses ekspor, khususnya keterlibatan UMKM. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Yang keenam, meningkatkan volume perdagangan. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir, mendorong kelancaran industri. By the next. Selain itu, kehadiran TFA berimplikasi terhadap kebijakan perdagangan internasional di Indonesia dan persiapan lebih lanjut yang dilakukan oleh Indonesia terkait hal berikut. Yang pertama, TFA menyediakan kesempatan unik untuk menyederhanakan prosedur lintas batas dan membawa manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia. Dalam hal ini, TFA memberi kesempatan bagi Indonesia untuk memenuhi komitmen fasilitasi perdagangannya sesuai TFA bilateral dan regional. Dengan mengadopsi rencana aksi yang ambisius, pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan kewajiban TFA maupun komitmen sebelumnya yang dirancang berdasarkan ASEAN Trade in Goods Agreement dan juga pada ASEAN Trade Facilitation Framework. Lalu yang kedua, Indonesia harus segera mematuhi dua persyaratan jangka pendek TFA. Indonesia perlu membentuk National Trade Facilitation Committees dan memfinalisasi proses kategori tindakan-tindakan TFA. Lalu yang ketiga, TFA dapat memberikan bantuan keuangan dan teknis internasional yang signifikan yang disediakan demi membantu Indonesia merancang dan melaksanakan reformasi fasilitasi perdagangan. Dalam hal ini, agar dapat mengambil manfaat dari dukungan internasional, maka Indonesia harus mengidentifikasi semua kesenjangan dan kebutuhan fasilitasi perdagangan dalam negeri dalam hal pelatihan, pembangunan kapasitas, infrastruktur lunak, dan kerangka hukum. Kemudian, pemerintah harus membuat daftar prioritas yang akan dibagikan oleh mitra pembangunan nasional. Boleh di next. Oleh sebab itu, melalui implementasi kebijakan perdagangan Indonesia berdasarkan kehadiran TFA akan mempengaruhi dua faktor penting. Antara lain faktor pertama, kebijakan perdagangan luar negeri yang meliputi adanya kesepakatan internasional, perlindungan konsumen, perlindungan kesehatan, perlindungan hak cipta, pelestarian lingkungan hidup, dan yang terakhir keamanan negara. Boleh next slide. Lalu, yang kedua, kebijakan pengendalian ekspor dan impor meliputi terpenuhinya pasokan bahan baku dalam negeri, lalu terciptanya keseimbangan supply and demand terhadap barang strategis. Yang ketiga, pengendalian impor sehingga neraca perdagangan tetap terjaga. Yang keempat, keamanan negara dan masyarakat. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan pangan melalui harga yang terkendali tanpa mengganggu penyerapan produksi dalam negeri. Yang keenam, persaingan pasar bersifat fair trade. Yang ketujuh, perlindungan industri dalam negeri. Yang kedelapan, pertumbuhan substitusi impor. Dan yang terakhir, perlindungan konsumen terhadap produk impor. Boleh di next slide. Lalu kita membahas pengaturan normatif Trade Facilitation Agreement di Indonesia. Melalui kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang pengesahan protokol amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, sejatinya menjadi pijakan bahwa ketentuan terkait TFA sudah sepatutnya dijalankan oleh Indonesia secara tepat. Jika ditinjau dalam artikel 2 WINA, Convention on the Law of Treaties tahun 1969 yang menyatakan sebagai berikut. Boleh di slide. Berdasarkan rumusan artikel di atas, maka unsur maupun syarat dari setiap perjanjian internasional adalah adanya perjanjian internasional. Yang kedua, dibuat antar negara. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk tertulis. Yang keempat, diatur oleh hukum internasional yang menciptakan kewajiban internasional. Dan kelima, memiliki nama nomenklatur dalam perjanjian. Boleh selanjutnya. Lalu kita akan membahas konsep NSW diatur dalam beberapa produk hukum terkait. Di antaranya,
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang penggunaan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia National Single Windows. Lalu yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang pengelolaan portal Indonesia National Single Windows. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang ratifikasi protokol tentang kerangka hukum untuk melaksanakan ASEAN Single Window. Dan yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Windows. Jadi boleh ditarik kesimpulan, TFA ini memberikan dampak yang penting serta signifikan terhadap lalu lintas perdagangan internasional, terutama menyangkut anggota WTO termasuk Indonesia. Lalu yang kedua, pengaturan normatif TFA di Indonesia sudah diatur dalam beberapa produk hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk peraturan presiden. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Robi Fajar atas pemaparan materinya. Kita dapat memahami lebih lanjut terkait Trade Facilitation Agreement dalam tujuan, manfaatnya, serta implikasi terhadap kebijakan perdagangan internasional di Indonesia dan pengaturan normatif terkait TFA itu sendiri. Mungkin kita dapat berlanjut pada ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada para peserta dapat raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Baik, di sini sudah ada penanggap satu, Faldi Al-Hakim. Mungkin boleh silakan langsung disampaikan pertanyaannya dan ditujukan ke siapa. Terima kasih moderator Arif Tawakal atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya Muhammad Faldi Al-Hakim, NPM 11.011.019.0339, ingin bertanya kepada narasumber pertama terkait dengan CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement. Telah disebutkan tadi mengenai CEPA tersebut, dan yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah keuntungan bagi Indonesia setelah menyetujui perjanjian kemitraan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IA-CEPA tersebut. Dan yang kedua, pertanyaan saya adalah sejauh ini apa saja manfaat dari pembentukan Free Trade Agreement atau FTA, dan sejauh apa substansi yang menjadi cakupan dari FTA itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Faldi Al-Hakim. Mungkin kepada Saudara Bintang Muhammad Dafa dapat langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya, dan terima kasih juga kepada penanggap satu tadi Faldi Al-Hakim bertanya terkait CEPA. Keuntungannya bagi Indonesia setelah menyetujui perjanjian kemitraan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Pertanyaan yang sangat menarik. Manfaat yang bisa didapatkan adalah peningkatan akses barang dan jasa pada perdagangan barang. IA-CEPA memberi kemudahan dalam hal tarif bea masuk, sehingga seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar Australia akan menikmati tarif 0%. Dan selain itu juga dapat mendorong investasi Australia masuk ke Indonesia, dan itu bersifat jangka panjang. Kemudian mendapatkan manfaat-manfaat pembangunan sumber daya manusia. Lewat IA-CEPA akan dilakukan program-program kerjasama ekonomi seperti pendidikan vokasional dan magang yang disusun berdasarkan kebutuhan sektor industri Indonesia. Dan juga adanya manfaat economic powerhouse, yaitu konsep yang dimana kolaborasi antara Indonesia Australia dengan memanfaatkan keunggulan negara masing-masing untuk menyasar pasar di kawasan atau di negara ketiga. Dan langsung ke pertanyaan kedua aja kali ya, yaitu adalah sejauh apa manfaat pembentukan Free Trade Agreement atau FTA, dan sejauh apa substansi yang menjadi cakupan FTA. FTA dibentuk karena memberikan manfaat kepada anggotanya, antara lain terjadinya trade creation dan trade diversion. Nah, apa sih trade creation dan trade diversion itu? Trade creation adalah terciptanya transaksi dagang antar anggota FTA yang sebelumnya tidak pernah terjadi akibat adanya insentif karena terbentuknya FTA. Dan untuk trade diversion terjadi karena adanya insentif penurunan tarif. Misalnya, Indonesia yang sebelumnya selalu mengimpor gula hanya dari Cina, beralih menjadi mengimpor gula dari Thailand. Karena apa?
karena menjadi lebih murah dan berhenti mengimpor gula dari Cina. Dan untuk pertanian yang substansi yang menjadi cakupan FTA, sebenarnya ada beberapa substansi yang biasanya menjadi cakupan dalam FTA, baik bilateral maupun regional, yaitu antara lain perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, pergerakan tenaga kerja, capacity building, prosedur kepabeanan, hak atas kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Bintang Muhammad Dava. Apakah sudah menjawab, Saudara Fadil Hakim? Sudah sangat menjawab. Terima kasih jawabannya atas pertanyaan yang saya ajukan kepada narasumber 1, dan terima kasih juga kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Baik, mungkin kita dapat melanjut ke penanya kedua nih, ada dari Adam Rehan Nasution. Mungkin boleh disampaikan pertanyaannya, silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Rehan Nasution, NPM 1101190190346. Baik, saya di sini akan menanyakan kepada narasumber 2, yaitu Saudara Robi Fajar. Sesuai yang sudah Saudara jelaskan, Trade Facilitation Agreement sendiri tidak hanya akan mengurangi hambatan perdagangan yang terbatas, akan tetapi juga dalam menentukan pengembangan langkah-langkah fasilitasi perdagangan di masa depan. Jadi makanya akan menjadi pertanyaan saya, sejauh mana World Trade Organization akan membentuk efektivitas dalam Trade Facilitation Agreement. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Adam Rehan Nasution. Mungkin kepada Robi Fajar dapat langsung dijawab. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya, dan juga terima kasih kepada penanggap kedua, Adam Raihan, atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya jawab. Jadi pada dasarnya TFA ini disusun dalam 3 bagian. Yang pertama, berisi ketentuan umum. Yang kedua, memberikan aturan tentang perlakuan khusus dan berbeda, atau biasa disebut special and differential treatment. Dan pada bagian ketiga, menetapkan pengaturan kelembagaan dan ketentuan akhir. Adapun beberapa pengaturan yang dimuat dalam beberapa bagian. Pada bagian pertama, mengatur beberapa bagian dalam TFA seperti publikasi dan ketersediaan informasi, kesempatan untuk berkomentar, informasi sebelum, berlakunya dan konsultasi, disiplin tentang biaya dan pungutan yang dikenakan pada atau yang sehubungan dengan impor serta ekspor denda, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan pada bagian 2, mengatur terkait dengan ketentuan khusus untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang. Terdapat ketentuan khusus yang memungkinkan negara berkembang dan kurang berkembang untuk menerapkan perjanjian dengan kecepatan mereka sendiri. Setiap negara akan menentukan kapan akan melakukannya serta melaksanakan setiap ketentuan teknis, dan dapat mengidentifikasi ketentuan yang hanya akan dapat diterapkan setelah menerima bantuan teknis dan dukungan untuk pengembangan kapasitas. Dan pada section terakhir, yaitu bagian ketiga terkait dengan institutional agreements dan final provisions atau komite. Pada bagian ini, negara anggota membentuk komite permanen untuk fasilitasi perdagangan di WTO yang membutuhkan anggota serta memiliki institusi atau lembaga nasional untuk memfasilitasi koordinasi dalam negeri dan luar negeri terkait dengan implementasi perjanjian. Selain itu, di dalamnya juga membuat ketentuan terkait secara keseluruhan implementasi perjanjian. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Semoga penanggap 2 dapat dicerahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Robi Fajar. Kepada Saudara Adam Rehan Nasution, apakah sudah terjawab? Baik, pertanyaan saya sudah cukup terjawab oleh narasumber 2, dan terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Baik, terima kasih kembali para peserta yang terhormat, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan karena waktu sudah habis, tak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Saya selaku perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen atas kesempatannya, dan kami mengaturkan ucapan maaf apabila ada salah kata dan perbuatan.
Mungkin itu saja dari kami. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua.